Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Nuraini, NIM 190771. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian literatur saya yang berjudul Hubungan Kualitas Tidur dengan Konsentrasi Belajar pada Mahasiswa. Abstraknya yaitu kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan dalam menjaga keseimbangan agar tubuh dapat berfungsi secara normal. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, yaitu kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal, seks, udara, istirahat, dan tidur. Kebutuhan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan rasa cinta, memiliki, serta kebutuhan aktualisasi diri. Tidur adalah kebutuhan dasar setiap orang. Tidur yang cukup diharapkan bisa menjaga stamina dan kesehatan tubuh. Kecukupan tidur diharapkan bisa menunjang tumbuh kembang dan menjaga konsentrasi saat belajar. Karena itulah setiap orang harus memenuhi kebutuhan tidur yang durasinya disesuaikan dengan usia. Nah, tujuan dari literatur ini yaitu adalah untuk mereview hubungan kualitas tidur dengan konsentrasi belajar pada mahasiswa. Metode literatur review ini yaitu berdasarkan isu, metodologi, persamaan, dan proposal penelitian lanjutan dari 11 penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan mayoritas mengalami kualitas tidur buruk dan konsentrasi belajar mayoritas rendah. Ada hubungan kualitas tidur terhadap konsentrasi belajar pada mahasiswa. Melalui penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat mengatasi kualitas tidur buruk yang dialami dan mampu menjaga pola istirahat yang cukup sehingga konsentrasi menjadi lebih maksimal dalam belajar. Pendahuluannya itu tidur adalah salah satu kebutuhan fisiologis yang memiliki pengaruh terhadap kualitas dan keseimbangan hidup. Seseorang yang mengalami gangguan dalam siklus tidur, maka fungsi fisiologis tubuh yang lain juga dapat terganggu atau berubah. Kegagalan untuk mempertahankan siklus tidur, bangun individual yang normal dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Kualitas tidur yang buruk merupakan faktor risiko terjadinya masalah fisik dan psikologis. Pendahuluannya itu tidur adalah salah satu kebutuhan fisiologis yang memiliki pengaruh terhadap kualitas dan keseimbangan hidup. Seseorang yang mengalami gangguan dalam siklus tidur, maka fungsi fisiologis tubuh yang lain juga dapat terganggu atau berubah. Kegagalan untuk mempertahankan siklus tidur, bangun individual yang normal dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Kualitas tidur yang buruk merupakan faktor risiko terjadinya masalah fisik dan psikologis. Nah, setiap manusia memiliki kebiasaan tidur. Setiap manusia memiliki kebiasaan tidur yang berbeda-beda. Salah satunya tergantung dari aktivitas yang dilakukan, mulai dari usia balita sampai lansia, memiliki waktu tidur yang berbeda. Keunikannya justru terjadi pada masa usia dewasa, muda, usia 16 sampai 30 tahun, di mana terjadi pergeseran irama sirkadian, sehingga jam tidur pun bergeser akibat dari perubahan hormonal yang terjadi pada akhir masa pubertas. Saat orang lain mulai mengantuk pada pukul 9 atau pukul 10, ia justru bersemangat untuk berkarya, baik itu belajar maupun menyelesaikan pekerjaannya. Sementara di pagi hari, remaja sudah harus bangun lebih awal untuk mempersiapkan diri ke sekolah, kuliah, maupun bekerja. Pada umumnya, remaja mengalami kekurangan tidur, sehingga tidak mengherankan jika banyak fenomena belajar atau mahasiswa yang tertidur saat jam pelajaran dimulai. Masalah tidur merupakan masalah yang sering dihadapi oleh mahasiswa dengan adanya jadwal perkuliahan yang padat, ditambah adanya kegiatan praktikum dan tugas praktikum, serta meningkatnya kompleksitas materi perkuliahan yang semakin lama semakin sulit. Aktivitas-aktivitas tersebut sering kali menyebabkan mahasiswa berpotensi mengalami gangguan tidur, baik secara kuantitas maupun kualitas, yang ditandai dengan adanya sulit tidur pada malam hari, merasa tidak cukup tidur jika bangun pagi, dan rasa mengantuk pada siang hari. Hal tersebut berdampak pada kemampuan konsentrasi belajar.
Nah, dampak fisiologis dan psikologisnya yaitu muncul akibat buruknya kualitas tidur meliputi penurunan aktivitas sehari-hari. Dampak fisiologis yang muncul akibat buruknya kualitas tidur meliputi penurunan aktivitas sehari-hari, kelelahan, respon motorik terganggu, penurunan daya tahan tubuh, stres, depresi, dan kecemasan. Sehingga hal pertama yang terimbas adalah masalah ingatan dan konsentrasi, misalnya kesulitan menemukan suatu kata atau ungkapan untuk suatu yang sedang dipikirkan. Faktor yang menghambat dalam belajar salah satunya adalah hubungannya dengan jasmaninya, misalnya faktor kesehatan yang sangat mempengaruhi diri anak dan prestasi belajar, sebab anaknya yang sakit atau lemah karena kurang tidur akan sukar belajar. Menurut hasil survei sebuah studi tidur di Inggris, didapati bahwa orang yang kurang tidur cenderung 3 kali lebih membesar penderita gangguan konsentrasi, 2 kali penderita kelelahan, gangguan mood, produktivitas, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah bahan dan metode. Bab ini dibahas strategis dan dalam mencari jurnal yang digunakan dalam literatur review. Pertanyaan yang digunakan untuk melakukan literatur review ini yaitu jumlah. Selanjutnya yaitu bahan dan metode. Bab ini dibahas strategis dalam mencari jurnal yang digunakan dalam selanjutnya adalah bahan dan metode. Nah, metode ini bab ini dibahas strategis dalam mencari jurnal yang digunakan dalam literatur review ini. Pertanyaan yang digunakan untuk melakukan review ini, jurnal yang digunakan dalam literatur review ini didapatkan melalui database melalui Google Scholar. Penulis membuka website www.googlescholar.com. Penelitian menuliskan kata kunci yang sesuai dengan hubungan kualitas tidur dan konsentrasi belajar. Nah, di sini saya menggunakan juga Prisma. Sini tuh. Sebentar. Nah, baik. Di sini saya menggunakan nah, di sini yaitu ada saya menggunakan diagram Prisma, yaitu jumlah-jumlah yang diidentifikasi melalui pencarian data di Google Scholar. Batasan pencariannya yaitu 5 tahun terakhir. Ada 1234. Nah, jurnal duplikat yang dihapus ada 45, dan jumlah jurnal setelah diduplikat ada 1189. Dan jurnal dikeluarkan berdasarkan judul dan abstrak ada 1142, artikel teks lengkap untuk kelayakan ada 25, artikel dikecualikan berdasarkan kriteria eksklusi dan inklusi ada 13, studi yang termasuk dalam analisis akhir adalah 11. Nah, di sini ada hasilnya. Penekanan yang diangkat untuk penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kualitas tidur dengan kemampuan konsentrasi belajar mahasiswa. Beberapa penelitian yang ditulis di situs menyebutkan bahwa orang Indonesia tidur rata-rata larut malam dan bangun pukul 5 keesokan harinya. Keesokan harinya, penelitian terhadap kelompok anak-anak muda di Denpasar menunjukkan 30-40% aktivitas mereka untuk tidur. Nah, sedangkan penelitian dilakukan di Jepang disebutkan 29% responden tidur kurang dari 6 jam, 23% merasa kekurangan dalam jam tidur, 6% menggunakan obat tidur. Kemudian 21% memiliki prevalensi sulit tidur, dan 15% kondisi mengantuk yang parah pada siang harinya. Tidur berdampak terhadap kemampuan kita
dalam beraktivitas, di antaranya yaitu dapat mempengaruhi konsentrasi. Tingkat konsentrasi itu sendiri dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa faktor jasmania seperti cukup tidur dan istirahat, kualitas tidur yang buruk, dan menyebabkan penurunan tingkat konsentrasi, sehingga untuk mendapatkan konsentrasinya yang mendapatkan konsentrasinya yang baik diperlukan kualitas tidur yang baik pula. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kualitas tidur yang kita miliki. Nah, pembahasannya itu penelitian ini berasumsi bahwa ada hubungan antara kualitas tidur terhadap konsentrasi belajar, karena pada saat seseorang mengalami gangguan pola tidur pada malam hari akan merasa lelah dan merasa mengantuk pada saat siang hari, sehingga tidak konsentrasi dalam belajar. Mahasiswa yang sering terlambat masuk kelas karena sulit bangun pagi akibat tidak mendapatkan kualitas tidur yang baik, maka akan mengantuk dan tidak tenang pada saat berada di dalam kelas, dan hal inilah yang membuat seseorang akan menjadi tidak fokus dalam memperhatikan pelajarannya. Selain itu, tidur merupakan suatu kebutuhan dasar manusia yang sangat bermanfaat untuk mengembalikan kondisi tubuh pada keadaan yang semula, sehingga tubuh yang tadinya mengalami kelelahan akan menjadi segar kembali. Jika pemulihan terhambat, maka akan menyebabkan organ tubuh tidak bisa bekerja dengan maksimal. Nah, apabila seseorang mengalami kualitas tidur yang buruk, akan merasa cepat lelah dan menurunkan konsentrasinya. Selain itu, dampak yang ditimbulkan akibat buruknya kualitas tidur ialah penurunan daya tahan tubuh. Salah satunya yaitu menghambat belajar adalah faktor kesehatan, sehingga anak yang sakit atau lemah karena buruknya kualitas tidur akan sukar belajar dan menurunkan konsentrasi belajarnya. Nah, di sini ada tabel literatur reviewnya. Kualitas tidur daya konsentrasi belajar pada masa penelitian klinik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian analitik dengan metode cross-sectional. Teknik pengambilan sampel dilakukan random sampel dengan total sampel didapatkan sebanyak 222 orang dengan menggunakan kuesioner PSQI. Hasilnya yaitu didapatkan mahasiswa mengalami gangguan tidur dan memiliki tingkat konsentrasi yang tergolong kurang baik. Dan yang ke-10 ini adalah hubungan kualitas tidur dengan tingkat konsentrasi pada mahasiswa Stabuk 2014. Metode ini menggunakan metode deskriptif analitik. Hasilnya itu sama, hasilnya menunjukkan bahwa adanya hubungan antara konsentrasi belajar dan konsentrasi belajar pada mahasiswa. Yang terakhir adalah hubungan kualitas tidur dengan tingkat konsentrasi mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara Stabuk 2013. Nah, penelitian ini menggunakan metode analitik dan desain cross-sectional. Jumlah sampel 94 orang yang memenuhi kriteria eksklusif dan eksklusif, dan metode ini menggunakan metode analitik. Hasilnya sama, bahwa jumlah ini menunjukkan adanya hubungan kualitas tidur dan konsentrasi belajar. Nah, simpulnya yaitu dari 11 penelitian yang dipaparkan adalah bahwa sumber hubungan kualitas tidur dengan konsentrasi belajar pada mahasiswa dapat ditinjau dari faktor yang menyebabkan gangguan konsentrasinya. Salah satunya diantaranya adalah kondisi kesehatan mahasiswa yang kurang baik, dan hal ini pola tidur yang tidak baik akan mempengaruhi kualitas tidur seseorang, sementara kualitas tidur yang buruk akan mempengaruhi kondisi fisik seseorang, di mana suatu fungsi tidur yakni sebagai sarana beristirahatnya organ-organ tubuh orang-orang yang Simpulannya yaitu dari 11 penelitian yang dipaparkan, didapatkan bahwa sumber hubungan kualitas tidur dengan konsentrasi belajar pada mahasiswa dapat ditinjau dari faktor yang menyebabkan gangguan konsentrasi. Salah satunya adalah kesehatan mahasiswa yang kurang baik, pola tidur yang tidak baik mempengaruhi kualitas tidur seseorang, sementara kualitas tidur yang buruk akan mempengaruhi kondisi fisik seseorang, di mana sesuai dengan fungsi tidur yakni sebagai sarana beristirahat organ-organ tubuh. Organ-organ yang kurang tidur akan memiliki tubuh yang kurang bugar, sehingga sulit untuk berkonsentrasi. Sekian
Sekian literatur review yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.